Jadi waktu sa'i laki-laki lari, perempuan jalan. Itu maknanya urusan ruhani harus sungguh-sungguh. Urusan jasmani ya biasa aja. Karena kalau kita mengejar Allah, pasti dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengejar dunia, kita nggak dapat dua-duanya. Nggak dapat dunia, nggak dapat Allah. Gitu. Makanya perhatikan orang yang benar ya berketuhanan, yang sampai pada tingkat isbatul yakin, fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Tidak akan kekurangan. Dianggap melanggar syariat gitu. Padahal syariat itu kan yang berhubungan dengan apa yang kita lihat. Betul apa tidak? Yang laki-lakinya direktur, warisannya 2 bagian. Yang perempuan, suaminya gak kerja, dia juga susah. Dia cuma dapat 1 bagian. Masa begitu? Masa begitu? Paham maksud saya? Ini supaya peringatan aja buat kalian yang suka rebutan warisan. Ya, lihat yang paling susah, kasih aja semua. Ya, yang kerja gajinya berkelimpahan, ya udah jangan pengen warisan. Itu aja kok susah. Paham? Pernah dengar gak? Kalau laki-laki mau akekahan, katanya laki-laki kambingnya 2, perempuan 1 aja. Wah bener-bener kalian itu ya. Karena laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Bener-bener gitu ditaati. Itu simbol. Simbol. Akikah itu sebenarnya pengganti. Makanya ketika lahir anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, utamakan ruhaninya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai kajian ini dengan menyampaikan 1 ayat dalam Al-Quran, itu surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-43. Ya. Baik ya, kita baca ayatnya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali ya laki-laki yang kami beri wahyu. Makanya tidak heran ya, kalau semua nabi, semua rasul itu laki-laki. Saya ingatkan kembali ya, laki-laki itu ya secara spiritual lambang dari ruhani. Sedangkan perempuan itu lambang dari jasmani. Makanya kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu bisa bermakna laki-laki ya, tetapi bisa bermakna secara hakikat sebagai ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, ya, bisa bermakna sebagai perempuan, ya, seperti itu, secara lahir, tapi bisa bermakna juga secara hakikat sebagai jasmani. Makanya jangan heran kalau ada kata-kata seperti ini, ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Selama ini kita memaknai yang boleh jadi pemimpin hanya laki-laki. Nah, jadi terbatas. Padahal secara hakikat makna yang terdalamnya adalah ruhani itu pemimpin jasmani. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa artinya ya, ruhani itu pemimpin jasmani. Ini jasmani ini akan selamat, jasmani ini akan berkelimpahan, jasmani ini akan sehat, jasmani ini akan berkecukupan kalau ruhani yang ada dalam diri kita sudah bisa menjadi pemimpin. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi boleh nggak ibu-ibu jadi pemimpin? Boleh. Asal ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya. Boleh nggak bapak-bapak jadi pemimpin? Boleh. Asal ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya. Ya, siapapun manusia yang ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya, yang kesadarannya sudah bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, dan tubuhnya, maka dia disebut orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia berhak menjadi pemimpin. Makanya ketika dia jadi pemimpin, pasti dia akan bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Dia ketika jadi pemimpin akan bertanggung jawab kepada ya yang mengamanatkan kuasa pada dirinya dari orang-orang yang punya daulat atas kekuasaan itu. Paham sampai sini? Ya? Makanya coba perhatikan. Ini dalam ritual haji, ritual umroh udah jelas. Coba. Laki-laki pakai kain ihram. Kan perempuan tidak. Pernah enggak protes? Enggak ya? Pernah nanya enggak?
Enggak ya, hebat kalian itu luar biasa. Ya. Kalau saya kan pasti nanya, ya. Kenapa laki-laki pakai kain ihram sedangkan perempuan tidak? Itu semua itu simbol. Artinya ya, haji, umroh itu perjalanan rohani. Perjalanan laki-laki. Maka laki-lakinya pakai kain ihram. Ihram itu kain yang tidak dijahit. Apa maknanya? Perjalanan rohani ini akan lepas landas, akan selesai, akan mencapai tujuan kalau kita sudah melepaskan jahitan, melepaskan ikatan-ikatan pada yang menghalangi perjalanan kita. Baru ngerti ya, padahal sudah umroh berapa kali ya. Makanya coba perhatikan, begitu kita sa'i, ya, begitu lewat lampu hijau, kan laki-laki harus lari. Yang perempuan walaupun guru senam, jalan aja. Pasti nggak nanya kan? Nggak nanya. Karena kasihan, kalau nanya pun yang ditanya nggak ngerti. Itu maknanya urusan rohani harus sungguh-sungguh, harus lari. Urusan jasmani ya jalan aja biasa aja. Waktunya tidur, tidur. Waktunya ngurus cucu. Ya, jangan seluruh waktu dalam hidup ini dihabiskan hanya untuk mencari uang. Biarkan uang mencari kita. Ya, mau saya kasih tahu ilmunya biar uang nyari kita? Pasti mau ya. Nah, ikut saja pelatihan dirindukan uang. Ikut pelatihan ya. Ada pelatihannya di saya supaya dirindukan uang. Jangan kita merindukan uang. Tidak bagus itu ya. Tapi itu harus satu pelatihan ya. 2 hari cukup ya. Sehingga nanti biar uang rindu sama kalian. Mau apa tidak? Ya ikut pelatihan aja. Karena ini kalau saya bicara itu sekarang habis nanti. Judul ini gak kelar-kelar. Ya, jadi waktu sa'i laki-laki lari. Perempuan jalan. Itu maknanya urusan rohani harus sungguh-sungguh. Urusan jasmani ya biasa aja. Karena kalau kita mengejar Allah pasti dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengejar dunia kita gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah gitu. Makanya perhatikan orang yang benar ya berketuhanan yang sampai pada tingkat isbatul yakin fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, tidak akan kekurangan. Kelihatan dari tubuhnya sehat, pikirannya bernas, cerdas. Dan ini yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana caranya kita bisa melampaui ya keterbatasan pikiran. Tapi ini prolog dulu sedikit. Tadi saya awali dengan nyanyi biar rileks. Jadi maaf tadi saya lupa. Padahal itu lagu ciptaan saya sendiri. Biar nanti diedit saja sama tim IT. Pernah dengar gak? Waktu bagi warisan. Laki-laki 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Wah kalian benar-benar. Yang laki-laki serakah 2 bagian. Yang perempuan 1 bagian aja walaupun hidupnya susah. Makanya kalau saya disuruh menjadi konsultan bagi waris. Saya tidak pakai yang begitu. Karena itu sebetulnya simbolisasi untuk rohani itu sebetulnya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian simbol. Artinya urusan rohani harus lebih sungguh-sungguh daripada urusan jasmani. Kalau saya disuruh bagi waris jadi konsultan, saya tanya, siapa yang paling susah di sini? Gitu kalau saya. Ya. Wah, ternyata ya, yang paling susah itu adik perempuannya. Saya bilang sama yang laki-laki, kamu kerja apa? Direktur, Pak. Bagus. Berapa gajinya sebulan? Alhamdulillah 100 juta. Ya udah, kamu jangan pengen warisan ya. Kasih aja sama adikmu yang susah. Gitu kalau saya. Makanya nggak diundang lagi saya. Dianggap melanggar syariat gitu. Padahal syariat itu kan yang berhubungan dengan apa yang kita lihat. Betul apa tidak? Yang laki-lakinya direktur, warisannya 2 bagian. Yang perempuan, suaminya gak kerja, dia juga susah. Dia cuma dapat 1 bagian. Masa begitu? Masa begitu? Paham maksud saya? Ini supaya peringatan aja buat kalian yang suka rebutan warisan. Ya, lihat yang paling susah, kasih aja semua. Ya, yang kerja gajinya berkelimpahan, ya udah jangan pengen warisan. Itu aja kok susah. Paham? Pernah dengar gak? Kalau laki-laki mau akekahan katanya laki-laki kambingnya 2, perempuan 1 aja. Wah bener-bener kalian itu ya. Karena laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Bener-bener gitu ditaati. Itu simbol. Simbol. Akikah itu sebenarnya pengganti. Makanya ketika lahir anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, utamakan rohaninya.
Bukan jasmaninya, utamakan pendidikannya. Bukan urusan jajannya. Utamakan dari leher ke atas, bukan dari leher ke bawah. Gak apa-apa gak pakai emas, tetapi otaknya emas. Kincring-kincring. Tangannya emas, kakinya emas, semua emas. Otaknya gak emas. Tidak punya masa depan. Paham maksudnya? Nah, pernah dengar gak Bapak Ibu? Katanya di neraka itu kebanyakan perempuan. Langsung percaya? Langsung percaya? Nah itu. Karena kita ngaji selama ini ya di pikiran yang terbatas. Belum bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Ini saya kasih tahu bagi semuanya. Coba ulangi lagi. Tadi laki-laki simbol dari rohani. Perempuan simbol dari jasmani. Yang akan masuk neraka adalah kebanyakan perempuan. Maksudnya siapapun yang dalam kehidupannya mengutamakan urusan jasmani, ya pasti neraka. Masuk akal? Masuk akal? Coba kalian utamakan aja urusan jasmani. Betul nggak? Makan berlebihan. Kan jasmani. Walaupun sudah kenyang, sayang, mubadir, kan gitu. Kan sakit. Betul nggak? Coba. Silahkan bermain-main sepuasnya dengan urusan jasmani tanpa kontrol rohani. Ya neraka. Ada orang yang hartanya banyak, berkelimpahan. Tapi dia sangat terikat dengan yang jasmani itu. Yang namanya harta tadi. Dia takut kehilangan, betul nggak? Takut berkurang, pelitnya auzubillah. Paling juga ditinggalkan mati. Tidak berguna hartanya. Karena dia hanya berfokus pada hitungan-hitungan jasmani. Nah, jadi di neraka itu kebanyakan perempuan, makna hakikatnya siapapun dalam hidup ini, baik laki-laki maupun perempuan, kalau hidupnya hanya mengutamakan urusan-urusan jasmani, ya pasti sengsara hidup. Tidak akan bahagia. Itu maksudnya, ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka gampang dibohongi. Ya. Senang gak kalau dibohongi? Senang. Coba, kalau ada orang membohongi kita, lalu kita percaya pada orang itu. Tahu gak pesan spiritualnya apa? Ya, pinter kalian, ya. Pesan spiritualnya ketika ada orang membohongi kita dan kita ikut percaya pada orang yang bohong pada kita, itu pesan spiritualnya bahwa kamu masih bodoh gitu aja. Ya. Jadi kalau masih bodoh berarti harus belajar lagi. Makanya kalau ibu, bapak, kalau masih gampang ditipu sama orang lain, jangan nyalahkan penipu. Ya, justru berterima kasih pada penipu, kamu sudah datang untuk mengingatkan saya bahwa saya masih bodoh gitu aja. Ya. Nah ini tipu menipu itu kan urusannya luas. Termasuk tipu menipu urusan keyakinan, tipu menipu urusan agama. Betul nggak? Kan banyak kan yang menjanjikan itu, menjanjikan ini. Betul nggak? Padahal dia juga belum dapat yang dijanjikan itu. Ngerti maksud saya? Tapi kalian percaya. Luar biasa. Nah, saya kembali lagi pada ayat ini. Yuk perhatikan. Ngerti ya? Secara hakikat laki-laki dan perempuan. Ini kalau saya kupas lebih dalam lagi, masih banyak contoh-contohnya. Makanya Islam itu keren ya, kalau dipahami dengan kecerdasan. Makanya tidak ada sebetulnya agama yang mendiskreditkan gender. Dan selama ini seolah-olah ya, kalau dipahami secara dangkal, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita, pemimpin perempuan, diterjemahkan seolah-olah yang perempuan gak boleh jadi pemimpin. Kan itu sebetulnya ya menjadi pendiskreditan gender. Seolah-olah ya laki-laki mau bodoh pun biar ada dia jadi pemimpin. Yang perempuan walaupun pintar pun gak usah. Saya terkejut ya, kenapa? Saya ngajar 34 tahun. Jadi dosen. Pokoknya IPK yang tinggi itu rata-rata perempuan. Maaf ya, bukan menyepelekan bapak-bapak. Itu fakta. Makanya saya juga kaget. Saya tanya teman-teman yang ngajar di universitas lain, apa fenomena perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki? Terjadi di universitas lain? Terjadi. Saya tanya teman-teman yang di universitas lain, bahkan di universitas terkenal, rata-rata IPK yang tinggi justru anak-anak perempuan. Anak perempuan sudah tulisannya bagus, rapi, tuntas. Yang laki-laki, kadang-kadang saya periksa ujian, rusak mata saya. Iya. Saya mencoba memahami ini maksudnya tulisan apa gitu aja udah lama itu. Belum memahami kontennya. Itu
pengalaman ya. Mari kita lanjutkan di sini. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang telah diberi wahyu. Clear ya ayat ini? Jadi sebetulnya secara syariat betul bahwa yang diutus ke semesta, para nabi, para rasul, itu kan semuanya laki-laki. Clear ya? Gitu. Secara hakikat. Wahyu itu urusan perempuan, urusan laki-laki. Ini hakikat nih. Urusan perempuan, urusan laki-laki. Urusan laki-laki, berarti urusan rohani. Paham? Jadi ibu-ibu bisa nggak kira-kira ya memahami wahyu? Bisa. Kalau rohaninya bersih, rohaninya suci, rohaninya selaras, rohaninya harmoni. Jadi semua orang pada hakikatnya bisa menangkap getaran-getaran ilahi itu. Asal dia sadar bahwa di dalam dirinya ada satu kekuatan yang diberikan Allah, ya, yaitu yang disebut dengan rohani. Oke, kalau gitu saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar nggak kalau Bapak Ibu itu sejak lahir sudah berpasangan? Sadar? Atau belum sadar? Kalau sadar sekarang saya mau nanya, apa kesadarannya? Rohani dan jasmani. Maka Allah bilang, aku ciptakan manusia berpasangan. Pasangan itu rohani dan jasmani. Selama ini pasangan itu selalu suami istri. Padahal itu kan pilihan. Betul maksud saya? Jadi Allah sudah ciptakan kita berpasangan? Oke, karena berpasangan, yuk kita sadari bahwa di balik jasmani kita ada ruhani. Jasmani terbatas, ruhani itu tanpa batas. Berarti sesungguhnya setiap manusia bisa nggak melampaui pikiran yang terbatas? Bisa. Yuk, gimana caranya? Nah, belum masuk ke cara. Lanjut dulu. Jadi yang diberi wahyu siapa? Laki-laki. Yes? Jadi wahyu urusan siapa? Urusan rohani, itu maksudnya. Paham ya? Nah sekarang wahyu itu apa? Kan kalian tahunya ada tetangga namanya Kang Wahyu. Barangnya kan gak jelas. Oke, perhatikan saya semuanya. Wahyu itu pada dasarnya adalah getaran-getaran ilahi. Ulangi, apa? Oke. Saya lagi ceramah, tiba-tiba HP saya bergetar. Berarti ada apa? Ada yang masuk, bisa telepon, bisa WA, bisa video, bisa email, bisa apa saja. Setuju? Oke. Nah, yang datang ke sini itu apa? Coba perhatikan. Apa yang datang ke sini itu gambar berbaris gitu? Enggak kan? Yang datang ke sini itu kata-kata berbaris? Enggak kan? Yang datang ke sini itu apa? Nah, yang datang ke sini itu namanya gelombang elektromagnetik. Makanya gelombang elektromagnetik itu disebut energi. Nah, cahaya itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, cahaya itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, sinar X nggak kelihatan. Tapi tahu-taunya kita sudah tahu, dokter, kalau di dalam tubuh kita ada kelainan. Karena dibaca dari hasil ronsen. Nah, ronsen itu sebetulnya penemu sinar X, orang Jerman. Tapi sinarnya yang memotret kita itu namanya sinar X. X-ray bahasa Inggrisnya. Ya? Oke. Nah udah, saya batasi dulu ke sana. Jadi tadi HP saya bergetar berarti apa? Ada gelombang elektromagnetik yang masuk. Clear? Nah, apakah yang masuk itu gambar? Bukan. Yang masuk ini tulisan? Bukan. Yang masuk ini kata-kata? Bukan. Bukan, Bapak Ibu. Yang masuk ke sini adalah energi berupa getaran, frekuensi, vibrasi. Namanya gelombang elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ada dua, elektro to listrik, magnetik to magnet. Jadi gelombang elektromagnetik itu perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Clear sampai sini? Oke. Tapi yang datang itu energi, tapi Bapak Ibu bisa membuka, begitu dibuka, oh video. Ternyata saudara kita lagi makan sama nasi timbel, pakai jengkol, tuh. Oh, yang masuk adalah untayan kata-kata. Bahkan yang masuk bisa jadi suara. Oke?
Nah, satu. Yang kedua, perhatikan saya. Kok yang bergetar HP saya, bukan HP Bapak Ibu. Hebat ya? Tidak pernah ada kiriman WA salah alamat. Gak pernah. Itu yang disebut dengan energi itu terkuantisasi. Jadi kita semua punya nomor HP yang berbeda, bukan? Satu digit saja berbeda, dari sekian untaian nomor HP itu, pasti kita akan salah kirim. Nah, setiap kita punya nomor HP yang berbeda. Nomor HP itu mencerminkan frekuensi kita. Makanya begitu dikirim ke nomor HP kita, berarti kita itu sedang selaras dengan frekuensi yang mengirim. Makanya yang mengirim dengan yang dikirim terjadilah keselarasan frekuensi. Akibatnya apa? Video, tulisan, kata-kata yang dikirim tidak nyasar ke tempat lain. Clear sampai sini? Oke. Ini saya ajarkan yang gampang aja, yang gampang. Jadi yang nyampe ke sini itulah getaran sebetulnya. Nah, tubuh kita ini, ya tubuh kita ini mana? Lebih canggih tubuh, lebih canggih HP. Yang benar. Saya tanya ulang sekali lagi. Canggihan tubuh, canggihan HP. Kok kalian ragu-ragu jawaban? Yang di rumah gimana? Canggihan tubuh, canggihan HP. Oke, betul, canggihan tubuh. Ya. HP kalian, ya, iPhone terbaru. Dijaga. Si canggih. Betul enggak? Takut jatuh. Dilindungi? Dilindungi pakai macam-macam. Alat pelindung, ya, anti air, macam-macam. Jujur ya, kalian lebih melindungi tubuh, lebih melindungi HP. Ini saya mau jelaskan bahwa tubuh kita ini lebih canggih. Jadi HP, mobil, macam-macam itu, semua itu hanya mengkopi cara berpikir Tuhan atas semesta raya ini. Ini yang namanya HP ini hanya meniru cara berpikir Tuhan. Yuk sekarang, kalau tubuh ini lebih canggih, berarti ya di tubuh ini sebetulnya ada jaringan elektronik, rangkaian elektronik yang jauh lebih dahsyat, lebih ruwet daripada HP. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya Bapak Ibu lihat mobil, kok bisa tahu kalau itu mobil? Gimana itu bisa tahu itu mobil? Padahal kan yang masuk ke sini itu baru gambaran, ditangkap oleh mata. Dari mata disalurkan ke mana tuh? Disambungkan ke sistem kerja otak yang lebih rumit. Kalau saya jelaskan, itu mekanismenya sangat rumit. Sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan itu mobil. Bahkan kita bisa mengatakan ini mobil truk, ini mobil minibus, ini bus, ini kereta api, ini pesawat. Kok bisa ya? Padahal informasinya sama dari sini. Pernah nggak berpikir itu? Yakin enggak lah kalian ya? Hebat kalian itu. Nah, kalau kita mau berpikir seperti itu, ternyata tubuh kita ini jauh lebih canggih, lebih kompleks daripada alat-alat elektronik yang disanjung-sanjung ini. Jadi kalau HP bisa menangkap informasi, berarti tubuh bisa nggak menangkap informasi? Bisa. Makanya semua orang-orang spiritual, apalagi di kajian saya tempo hari, ya, fisika sudah mengantarkan manusia menemukan God particles, yang disebut dengan partikel Tuhan, yang disebut dengan Higgs boson. Partikel Tuhan itu bukan berarti Tuhan tersusul oleh partikel-partikel, bukan begitu. Saking partikel itu bermakna luar biasa dalam kehidupan ini, maka makna yang luar biasa itu akibatnya para ilmuwan menyebut frasa seolah-olah itu partikel Tuhan. Frasa ya, itu sebutan dari para ilmuwan. Bukan berarti itu Tuhan, bukan. Aslinya namanya Higgs boson. Jadi Higgs boson ini gunanya adalah bisa menciptakan medan Higgs. Dan medan Higgs itu yang memberi bobot pada semua partikel-partikel lain. Elektron diberi bobot oleh boson. Kalau elektron tidak diberi bobot, tidak ada elektron, tidak ada atom, tidak ada molekul, tidak ada kalian. Tidak ada dunia, tidak ada matahari, tidak ada bintang. Maka saking keberadaannya luar biasa, maka Higgs boson ini disebut God particles. Luar biasa. Ini kalau saya jelaskan secara fisika, wah itu bisa menangis Bapak Ibu. Yang ngerti. Boro-boro kalian menangis ya. Baca istighfar nggak nangis, baca bismillahirrahmanirrahim nggak nangis, baca alhamdulillahirabbil alamin
Gak nangis karena gak ngerti. Coba kalau alhamdulillahirabbil alamin disadari, segala puji habis buatmu ya Allah. Karena engkau sang keberadaan, engkau sang kehadiran. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Kalau itu disadari, nangis pasti kalian. Apalagi yang kalian yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, bohong. Katanya segala puji habis buat Allah. Lalu hak Allah pun kamu curi. Suka nggak? Senang dipuji? Ih, ibu, ani gelis. Ih, sahatea. Jika menang maneh nawe, irung mancung teh. Betul apa tidak? Iya. Karena semua yang kita lakukan tanpa kesadaran, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak merasakan getaran itu. Kalian baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Gak nangis. Pada Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Dan sucikanlah Allah pagi dan petang. Apa pagi? Apa petang? Bukankah pagi itu pertemuan antara malam dengan siang? Pertemuan antara gelap dengan terang. Petang itu pertemuan antara terang dengan gelap. Makanya setiap kamu menemukan kegelapan, pertemukan segera dengan terang. Itu pagi dan petang. Ketika kamu marah, kamu sedang gelap, hadirkan cahaya dalam dirimu. Belajar memahami, belajar memaafkan. Wah, kalau ngerti kalimat itu. Padahal itu dibaca berulang-ulang setiap kali sholat di doa iftitah. Betul? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillati fatar samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gak ada air mata di situ. Kering kerontang. Kita mengucapkan itu kosong. Gak ada maknanya, gak ada isinya, gak ada getarannya. Berulang kali kita mengucapkan kalimat itu. Hanya berharap nanti katanya di akhirat dapat pahala. Padahal sholat itu bukan urusan pahala. Sholat itu urusan akhlak. Saya baca dalam Al-Quran. Sholat itu adalah sarana, alat. Supaya kamu terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gak ada kaitan dengan urusan pahala. Malah tujuan sholat jadi pahala. Pahala, udah ngerti. Pahala juga tidak tahu. Apa itu pahala? Jadi wahyu apa Bapak Ibu? Getaran-getaran ilahi. Perhatikan saya semuanya. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima wahyu? Kenapa? Kenapa kita tidak bisa menerima wahyu? Kenapa? Kalau wahyu itu getaran-getaran ilahi, berarti getaran-getaran ilahi itu ada terus sepanjang zaman. Dan kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Berarti tubuh beliau itu lebih canggih daripada HP ini. Bisa menangkap semua informasi, bisa menangkap semua data. Kenapa bisa begitu? Coba ingat tadi. Ibu bapak kirim WA sama saya. Tidak akan nyasar ke tempat lain. Karena ada kesamaan frekuensi. Ada kesamaan energi. Karena Nabi Muhammad itu memelihara dirinya. Supaya beliau selaras dengan pencipta alam semesta ini. Tidak pernah mengotori dirinya. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Dijaga oleh dirinya kesucian jiwanya. Laki-laki sejati dalam dirinya. Dijaga itu. Maka beliau bisa resonansi dengan getaran-getaran ilahi. Maka bisa menangkap wahyu. Jadi tadi saya bilang, yang datang ke HP kita ini kan energi. Kan tidak pernah Bapak Ibu melihat ada gambar gitu berderet-deret. Lagi ngobrol. Tiba-tiba ada orang kirim video. Tiba-tiba jengkol. Nasi timbal gitu. Ada kelihatan? Kan tidak. Yang datang energi. Di balik energi itu ada informasi. Informasi itu bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa gambar, bisa apa saja. Seperti itu sebetulnya mekanisme para nabi, para rasul menangkap wahyu. Yang ditangkap adalah getaran-getaran ilahi. Nah setelah ditangkap informasinya, itulah yang disampaikan kepada kita.